Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vidya Sinta Bilkis, NPM 21170511029 dari kelas D, Program Studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas teori bahasa dan automata dengan materi yang akan dibawakan pada hari ini, yaitu FSA atau Finite State Automata. Jadi apa sih FSA itu? Jadi FSA atau Finite State Automata adalah suatu mesin abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari suatu sistem diskrit. Nah, FSA ini akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Nanti hasil dari masukan itu adalah suatu nilai kebenaran yang diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada diagram dari FSA gitu ya. Nah, apa sih arti bentuk-bentuk dari diagram itu? Jadi lingkaran. Nah, pertama lingkaran itu merepresentasikan kedudukan state. Jadi lingkaran yang ini itu dia merepresentasikan kedudukan atau state-nya. Kemudian label pada lingkaran adalah nama state. Nah, misalnya ini dalam lingkaran kan ada key 0. Nah, key 0 ini adalah nama state-nya. Kemudian busur menyatakan transisi. Ini panah ini dia itu menyatakan transisi. Lalu label pada busur adalah masukan atau input. Jadi misalnya ini, kan sini, ini. Satu ini masukan atau inputnya. Lalu lingkaran yang didahului dengan sebuah busur tanpa label adalah state awal. Jadi ini kan key 0. Ini dia didahului oleh busur. Ya berarti ini state awalnya. Lalu lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Jadi ini kalau misalnya lingkarannya di dalam lingkaran ada lingkaran lagi, itu dia artinya state akhir atau final. Nah, secara formal FSA itu didefinisikan dengan 5 tupel. Jadi M, ada Q, ada sigma, ada ini buat transisi, kemudian ada S dan F. Dimana Q itu adalah lambang untuk himpunan state atau kedudukan, sigma itu himpunan simbol input, kemudian ini itu buat fungsi transisi, lalu S itu untuk state awal atau initial state-nya, dan F itu himpunan state akhir atau final state-nya. Karena kenapa dia himpunan, si F-nya state awal dan enggak, karena kalau state awal itu dia cuma satu. Tapi kalau himpunan kalau state akhir itu dia bisa lebih dari satu. Kemudian FSA itu dibagi jadi dua, ada DFA dan satunya itu NFA. Yang pertama bakal kita bahas mengenai DFA-nya dulu. Nah, DFA atau Deterministic Finite Automata itu adalah dalam Deterministic Finite Automata atau DFA, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA perpindahan state 0 atau epsilon tidak diperbolehkan. Artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Nah, tupelnya itu sama, cuma di fungsi transisinya ini ada perbedaan. Jadi di DFA ini fungsi transisinya didefinisikan si himpunan state-nya itu dikali sama simbol input, itu dia akan menuju state. Jadi kalau misalnya misalnya key 0 terus inputnya 1, key 0 input 1 misalnya menujunya ke key 0 gitu. Nah, lalu kemudian di sini ada NFA. Nah, NFA ini hampir sama seperti DFA, tapi ada yang berbeda, yaitu pertama di NFA itu diperbolehkan terjadi perpindahan 0 atau epsilon. Kalau di DFA tadi dia nggak boleh. Nah, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. Kalau misalnya di DFA, kita tuh kalau mau pindah ke state berikutnya, kita tuh harus ada inputnya. Sedangkan kalau di NFA, kita bisa pindah state tanpa harus membaca input, karena dia memperbolehkan perpindahan 0 atau epsilon. Selanjutnya di NFA itu dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Oleh karena itu, karena ada pengecualian yang berbeda, makanya fungsi transisi di NFA itu kayak gini. Jadi si state kalau dikali sama inputan yang
termasuk epsilon juga ya, itu akan menghasilkan P Q. P ini misalnya bisa angka gitu misalnya. Nah, di sini ada contoh, ini nggak usah dilihat mengubah DFA menjadi NF, DFA menjadi NFA menjadi DFA. Kita lihat aja perbedaan diagram dari NFA. Ini NFA, ini DFA. Jadi kalau NFA tadi itu kan kita tahu ya bahwa dia itu bisa pindah state, nggak harus ada ngebaca sebuah input gitu. Nah di sini kan inputannya tuh P sama R, sedangkan si Q0 ini dia nggak punya inputan R. Kalau di DFA dia itu harus punya. Nah perbedaannya kayak gitu. Kalau di NFA dia bisa nggak punya, kalau di NFA dia bisa nggak punya, di DFA dia bisa punya gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.